Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan review dari pertandingan Manchester Derby yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor telak 6-3. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Manchester City berada di peringkat nomor 2 dan Manchester United berada di peringkat nomor 6. Kalau bagi saya teman-teman, kemenangan dari Manchester City bukan merupakan sebuah kejutan besar. Tapi bagi saya kejutannya adalah bahwa Manchester City bisa mencetak total 6 gol. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa sebelum pertandingan Manchester Derby ini, Manchester United tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Premier League. Dan hanya kemasukan 2 gol dalam 4 pertandingan terakhir tersebut. Manchester City kita tahu adalah tim yang produktif. Mereka bisa juga comeback. Mereka juga bisa mencetak gol dari set piece, mereka juga bisa mencetak gol dari open play. Mereka tidak hanya mengandalkan 1 atau 2 pemain dalam membangun serangan, mereka tidak hanya mengandalkan Erling Haaland dalam urusan mencetak gol. Meskipun faktanya bahwa Erling Haaland untuk saat ini memang adalah top skor dari Manchester City. Tapi Manchester City tidak selalu bergantung kepada Erling Haaland. Because there are other players. Ada pemain-pemain lain yang juga punya kemampuan dalam urusan mencetak gol. Walaupun memang tidak sehebat Erling Haaland. Karena Erling Haaland telah membuktikan dalam waktu yang singkat, dia telah menjadi pilihan nomor 1 di Manchester City karena produktivitas golnya. Dalam 8 pertandingan terakhir di Premier League, dia telah total mencetak 14 gol, 3 kali hat-trick. 3 kali hat-trick ini dia cetak dalam 3 pertandingan terakhir Manchester City di kandang sendiri. Tentu ini merupakan sebuah rekor yang fantastis bagi seorang pemain muda yang baru pertama kali bermain di English Premier League yang kita tahu adalah salah satu liga terketat di Eropa saat ini. Tapi Erling Haaland bisa menjawab kepercayaan dari Pep Guardiola yang memang yakin bahwa Erling Haaland bisa menjadi mesin gol ketika memang dia memilih Erling Haaland sebagai salah satu pemain barunya untuk skuad Manchester City di musim ini. Dan Erling Haaland ini kan bukan saja bisa mencetak gol, tapi dia juga bisa memberikan assist. Karena di pertandingan ini dia juga memberikan 2 assist. Dua assist tersebut dia berikan kepada Phil Foden. Sedangkan Phil Foden juga bisa bergerak secara leluasa karena memang marking yang longgar dari para pemain Manchester United. Bukan saja di lini pertahanan, tapi juga di lini tengah. Dan apa sebetulnya masalah dari Manchester United di pertandingan kemarin malam? Masalahnya ada 2, teman-teman. Yang pertama dalam cara bertahan mereka. Yang kedua, dalam cara mereka untuk membangun counter attack. Karena tampak jelas bahwa Erik ten Hag memilih memakai strategi yang sama seperti yang dia pakai ketika Manchester United menang di kandang sendiri lawan Arsenal. Yakni menunggu kemudian cepat membangun serangan ke arah pertahanan dari Arsenal. Dan itu yang sebetulnya terlihat sudah dibaca oleh para pemain Manchester City tentu berkat counter strategi dari Pep Guardiola. Yang sepertinya meminta para pemain City dari menit-menit awal sudah harus tancap gas dan membangun serangan yang bergelombang. Serangan yang bergelombang itu artinya apa? Tidak hanya menyerang dari satu sektor. Karena jika teman-teman perhatikan, City tidak hanya menyerang dari sektor sebelah kanan atau juga sebelah kiri, tapi dari tengah juga ada De Bruyne dan juga Gundogan yang ikut terlibat dalam proses serangan. Para pemain City yang berada di lini pertahanan memainkan taktik high line of pressing, tapi mereka berupaya sekuat mungkin untuk mencegah para pemain Manchester United membangun serangan dengan mengandalkan passing mereka. Sehingga para pemain MU, khususnya di babak pertama, sulit untuk menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Sedangkan dari Manchester City tampak jelas kombinasi permainan antara Grealish, Foden, Bernardo Silva, De Bruyne yang memungkinkan Erling Haaland bisa mencetak hat-trick di pertandingan kemarin malam. Dan yang menarik dari line up bahwa Manchester City tidak bisa menurunkan Rodri. Sebetulnya itu adalah nilai plus bagi Manchester United karena Rodri kita tahu adalah salah satu gelandang bertahan terbaik di Eropa saat ini. Jadi tanpa Rodri seharusnya MU bisa mengambil keuntungan. Tapi justru mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika Gundogan juga bermain cukup tinggi dan Gundogan terlibat sangat aktif dalam urusan melakukan pressing dan juga passing walaupun dia tidak bergerak cukup jauh ke ruang pertahanan dari MU. Karena sepertinya dia waspada jika nanti para pemain MU melakukan counter itu akan sangat berbahaya dan membuka pertahanan dari City. Maka itu Gundogan cukup mobile, bergerak ke depan kemudian cepat kembali ke tengah.
untuk mengantisipasi counter yang coba dibangun oleh para pemain Manchester United. Dan tampak jelas para pemain City fokus untuk mematikan peran dari Eriksen yang memang dalam beberapa pertandingan terakhir menjadi key player bagi Manchester United. Bruno Fernandes sendiri tidak terlihat mendapatkan 1 kartu kuning. Dan berbicara tentang kartu kuning, dari pertandingan kemarin malam, MU menang dari total kartu kuning yang diterima oleh para pemain mereka, dari total pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain mereka, dan dari total clearance atau sapuan yang dilakukan oleh para pemain mereka. Tapi bukan dari segi jumlah peluang yang berbahaya, bukan dari segi jumlah passing yang mereka lakukan, bukan dari segi jumlah passing yang akurat mereka lakukan. Artinya apa? Jelas Manchester United kalah kelas, kalah kualitas, kalah agresif, kalah segala-galanya dari Manchester City di pertandingan kemarin malam. Memang MU bisa mencetak 3 gol, tapi perlu digarisbawahi bahwa mereka bisa mencetak gol ketika City sudah unggul dengan skor yang telak 4-0. Memasuki babak kedua memang terlihat para pemain City coba untuk menurunkan tempo permainan. Ya karena mereka sudah unggul cukup telak 4-0. Tapi ketika mereka kemasukan gol, mereka gas lagi ke depan. Jadi memang terlihat permainan dari para pemain City ini lebih mencair karena memang mereka sudah bermain dengan konsep permainan yang sama selama bertahun-tahun. Sedangkan di kubu Manchester United, Erik ten Hag memang masih menjalankan sebuah proses untuk mengubah MU menjadi tim yang kembali disegani, tim yang kembali bisa bersaing di papan atas agar bisa minimal pertama-tama finish di top 4 zone agar bisa kembali bermain di Champions League. Baru kemudian nanti memikirkan cara untuk bisa menjadi juara kembali di English Premier League. Jadi menurut hemat saya saat ini MU masih berada dalam tahap proses dengan sedikit progres. Progres tersebut juga terlihat sebetulnya hanya di hasil akhir, bukan dalam cara permainan. Karena dalam 4 pertandingan terakhir sebelum Manchester Derby ini, MU memang bisa menang terus-menerus. Tapi MU tidak selalu dominan dalam 4 pertandingan terakhir tersebut. Tapi memang mereka efektif bermain counter, mereka efektif membangun transisi positif yang cepat. Dan itu yang sudah bisa dibaca oleh para pemain Manchester City. Mencegah para pemain MU membangun counter attack yang cepat. De Bruyne bermain luar biasa, tidak ada kawalan yang ketat kepada De Bruyne. Kemana McTominay? Harusnya itu adalah tugas dari McTominay untuk bisa mencegah De Bruyne bergerak leluasa. Tapi dia leluasa sekali, dia juga bisa memberikan assist. Bahkan dia hampir mencetak gol kan, ketika dia free di dalam kotak penalti. Yang peluang pertama tuh di Manchester City, sebelum akhirnya mereka mencetak gol pertama. Gol-gol yang dicetak oleh Manchester City juga adalah mayoritas dari open play. Hanya 1 dari set piece dari corner. Itu juga bagi saya cukup membingungkan. Ketika ada corner, ketika bola masuk ke tengah, kenapa tidak ada satupun center back dari MU yang mengawal Erling Haaland? Kenapa ada Dalot, Eriksen, dan juga kalau nggak salah McTominay? Jelas terlihat Erling Haaland unggul dalam melakukan lompatan dan juga dalam mencari ruang yang sedikit terbuka di pertahanan MU ketika bola itu masuk dari corner kan, ketika dia mendapatkan bola itu dari corner. Jadi memang masalahnya di MU ini cukup kompleks. Yang pertama di lini pertahanan karena longgarnya marking, yang kedua di sektor defensive midfield karena tidak ketatnya pressing yang dilakukan oleh McTominay atau juga Eriksen kepada para pemain City yang berada di lini tengah. Sehingga flow of the game, flow of the attack jelas milik para pemain dari Manchester City. Dan gol-gol dari Haaland luar biasa semuanya. Gol pertama dia dari heading, kemudian gol dia yang dia terima umpan dari De Bruyne karena memang kaki dia kan panjang. Kemudian gol yang dia hajar itu yang dia terima umpan dari Gomez. Foden juga kita lihat bagaimana dia bisa mendapatkan ruang di dalam kotak penalti pertahanan MU. Dan berbicara tentang 5 gol dari Manchester City yang mereka cetak dari open play, 5-5-nya itu mereka cetak dari dalam kotak penalti pertahanan dari Manchester United. Ini jelas adalah bukti bahwa marking dari para pemain MU sangat longgar di pertandingan kemarin malam. Di pertandingan lawan Arsenal memang para pemain dari Manchester United yang bermain di lini pertahanan mematikan Gabriel Jesus. Tapi di pertandingan kemarin malam, mereka sulit mematikan Erling Haaland karena Erling Haaland bergerak secara mobile. Dia tidak hanya menunggu bola di depan, dia bisa bergerak dari flank, dia bisa bergerak dari tengah. Dia berpindah flank dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Dan juga cara Manchester City membangun serangan itu dengan memanfaatkan pergerakan tanpa bola dari para pemain mereka.
Jadi ketika menyerang dari kanan, mereka pindahkan bola ke tengah, mereka bisa pindahkan lagi ke kiri. Nah, itu menyulitkan para pemain MU untuk bisa melakukan pressing. Anthony can score a very good goal. Martial can score a good goal memang dari situasi rebound. Fred bermainnya cukup baik. Luke Shaw bermainnya cukup baik ketika dimasukkan sebagai pemain pengganti. Martial bisa mencetak gol lagi dari penalti karena memang dia dilanggar. Tapi pertanyaan besar dari pertandingan kemarin malam adalah kenapa Cristiano Ronaldo tidak dimainkan oleh Erik ten Hag ketika Manchester City sudah mulai unggul. Jawaban dari Erik ten Hag bahwa dia menghormati karir besar dari Cristiano Ronaldo. Dan nggak salah juga dia memasukkan Martial, karena Martial kan berhasil mencetak gol karena Martial juga ada penalti. Tapi untuk apa Ronaldo ini di Manchester United? Walaupun nggak salah, Erik ten Hag memainkan Martial, kemudian Martial memberikan kontribusi. Tapi kan secara logis kita berpikir ini pemain yang punya mental yang kuat. Ya, saya menunggu kapan nih Ronaldo akan masuk. Mungkin setelah City unggul 2-0 dia akan masuk, tapi nggak dimainkan juga. So saya nggak yakin bahwa Ronaldo akan menjadi pilihan dari Erik ten Hag. Dan maksudnya dia itu apa? Dia menghormati karir dari Ronaldo. Doesn't make sense, gak masuk akal bagi saya. Tapi oke lah, karena dia kan pelatih dari MU dan dia diberikan kebebasan oleh manajemen. Dan juga pertanyaan kedua, kenapa Casemiro gak dimainkan dari awal? Ini pemain kan sudah cukup lama berlatih di Manchester United, sudah cukup lama berada di klub. Sudah sebaiknya dia mulai diturunkan sebagai starter, bukan karena McTominay bermainnya buruk di pertandingan kemarin, karena sebelumnya kan McTominay bermain bagus. Tapi Casemiro ini kan sudah punya pengalaman musim lalu, bermain lawan City di Liga Champions 2 kali dan dia bermain sangat baik. Kenapa bukan dia yang dimainkan di pertandingan besar ini? Nah, ini juga pertanyaan yang besar, yang tentu hanya bisa dijawab oleh Erik ten Hag. Saya berharap nanti di next match Casemiro ini bisa diberikan tempat sebagai starter. Kasih dia main di Premier League juga. Kalau nggak, kapan dia akan main? Apa mungkin dia dibeli untuk menjadi teman ngobrol dari Ronaldo di bangku cadangan? Ya mungkin juga kan. Karena mereka berdua lebih sering duduk di bangku cadangan di pertandingan-pertandingan Premier League. So from Manchester City, teman-teman juga perlu cermati cara mereka mencetak gol. It's all the passing and the movement. Nah, inilah hebatnya Manchester City. Foden saja bisa mencetak hat-trick. Pemain asal Inggris yang bermain cukup baik. Grealish mainnya bagus. Bernardo Silva lebih top lagi. Itu 1 assist yang dia kasih itu cukup mahal. Gol pertama dari City itu sangat penting. Dan ini untuk kedua kalinya MU menyelesaikan babak pertama dengan ketinggalan 4-0. Sampai para fans mereka saja pulang lebih dulu. Itu menunjukkan betapa kecewanya mereka dengan permainan Manchester United di babak pertama yang jelas kalah segala-galanya dari Manchester City. So, very good win for Manchester City. Layak mereka menang, tapi saya masih terkejut bahwa Manchester United kemasukan total 6 gol dalam 1 pertandingan setelah sebelumnya mereka hanya kemasukan 2 gol di 4 pertandingan terakhir mereka. Untuk sementara MU masih berada di bawah, tapi yang di atas pertama-tama adalah Arsenal, kedua Manchester City. Dan statistik dari Arsenal tidak beda jauh dari Manchester City. Dari produktivitas memang mereka kalah, tapi dari defensive record Arsenal masih unggul dari Manchester City. Jadi di awal musim ini kita melihat klub yang punya keseimbangan dalam urusan membangun serangan, efektivitas di depan mulut gawang, dan solid di pertahanan adalah klub yang untuk sementara berada di zona papan atas. So we wait perjuangan dari para pemain Manchester United dan juga para pemain Manchester City serta klub-klub lainnya di English Premier League. Saya yakin akan semakin seru teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.